Halo, selamat pagi sahabat Habatus. Yuk kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai ayat 23. Nah, Bu Ripka akan membacakan ayat 13 dan ayat 14. Yesaya pasal 14 ayat 13 dan 14. Hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa terhadapku dengan berlaku tidak setia, lalu aku mengacungkan tanganku melawannya dan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya serta melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Maka biarpun di tengah-tengahnya ada Nuh, Daniel, dan Ayub, 3 orang ini, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikian firman Tuhan Allah. Nah, Bu Ripka kasih judul firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apa artinya itu? Artinya adalah seseorang yang harus menanggung akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Ketika dia melakukan A, ya dia akan menuai apa yang ditaburnya, apa yang dilakukan itu. Jadi segala perbuatan yang dilakukan dia harus bertanggung jawab dan berani bertanggung jawab, menerima risiko apapun. Nah, Tuhan waktu itu sangat marah sekali dengan kehidupan bangsa Israel, dengan kehidupan umat Tuhan, karena mereka terus melakukan dosa, terus berbuat dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan akan memberikan hukuman kepada orang Israel dengan mendatangkan bencana. Ada 4 bencana yang akan mereka akan terima. Wah, bencana apa aja itu ya? Yang satu yaitu kelaparan, yang kedua binatang buas, yang ketiga pedang, dan yang keempat yaitu penyakit sampar. Nah, itu bisa dilihat ya di ayat 13, ayat 15, ayat 17, dan ayat 19. Nah, tetapi bangsa Israel waktu itu memiliki pemikiran ya, bahwa hukuman yang akan mereka terima itu bisa dibatalkan karena ada orang-orang yang benar di antara mereka. Jadi mereka, ya meskipun saya berbuat dosa, tapi kan ada orang yang benar, jadi Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan tidak akan menghukum, Tuhan akan membatalkan hukuman itu. Nah, kemudian Nabi Yeskiel mengingatkan mereka. Nabi Yeskiel berkata kepada mereka bahwa meskipun ada Nuh, ada Daniel, ada Ayub, mereka hidup taat pada Tuhan, mereka melakukan yang benar di hadapan Tuhan, hukuman Tuhan tetap dilaksanakan, dan hanya ketiga orang benar tersebut yang akan diselamatkan. Jadi 3 orang itu tidak akan bisa menyelamatkan orang lain, tapi ya diri mereka sendiri yang akan selamat. Nah, Yeskiel juga memberikan penekanan ya, bahwa setiap orang harus menanggung akibat dosa yang mereka lakukan masing-masing. Ketika mereka melakukan dosa, ya mereka juga akan bertanggung jawab dengan dosa yang telah mereka lakukan. Sekalipun ada 3 orang benar, mereka tidak dapat dibenarkan hanya karena orang lain benar. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah juru selamat umat manusia. Dia bisa mewakili orang-orang yang percaya kepadanya agar dibenarkan. Kalau yang namanya dibenarkan berarti yang sebenarnya tidak benar tapi dijadikan benar oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, disalibkan bagi dosa-dosa kita umat manusia. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu setiap orang harus beriman kepadanya, setiap orang harus percaya kepadanya, dan ditandai dengan hidup yang bertobat. Ada pertobatan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Nah, orang tua kita tidak bisa menggantikan kita atau menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Teman kita tidak bisa, pendeta pun tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari semua dosa-dosa kita. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, siapa yang mau mengakui bahwa dialah Tuhan kita, dialah juru selamat kita, dialah yang mengampuni dosa-dosa kita, dialah yang menebus dosa-dosa kita, siapa? Iya, mari
Kita percaya sepenuhnya bahwa Dialah Tuhan kita, Dialah Juru Selamat kita, karena Dialah satu-satunya Tuhan yang mengampuni dan menebus setiap dosa-dosa kita. Amin. Yuk kita bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi ini kami kembali belajar firman Tuhan, dan Tuhan sudah mengajarkan kami bahwa setiap dosa yang kami lakukan, kami juga yang akan menanggungnya. Ketika kami berani berbuat, kami juga harus berani bertanggung jawab untuk menerima setiap risiko yang harus kami hadapi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Kami percaya sepenuhnya Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkau yang menebus dan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Tuntun kehidupan kami Tuhan setiap hari sehingga kami melakukan apa yang benar, yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.